Perkenalkan, saya Nafik Maula, CGP Angkatan 9 Jakarta, dengan Ibu Fasilitator Ibu Ana Dwi Asih. Kali ini saya akan mempresentasikan atau merefleksi dari kegiatan modul 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, selama saya mempelajari kegiatan dari modul 1.1 ini, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Lalu yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjawab beberapa pertanyaan itu. Jadi yang pertama, pastinya sebelum saya mengenal modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebelumnya saya mengajar dengan metode hanya ceramah, yaitu saya menjelaskan materi hanya berpusat pada materi apa yang saya sampaikan kepada siswa, sehingga siswa pasti akan merasa boring atau pasif. Dan ternyata metode ini tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Seperti pertama, pembelajaran berpusat hanya pada saya atau guru, atau sumber belajarnya juga hanya pada guru saja, sehingga anak hanya menonton atau menerima materi saja. Lalu yang kedua, karena itu siswa menjadi pasif dan kurang motivasi belajar. Dan yang ketiga, guru kurang mengenal dekat dengan karakter setiap siswa masing-masing, karena guru hanya menjelaskan di depan saja. Selanjutnya, guru kurang menuntut siswa, pastinya dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima, pembelajaran fokus pada kognitif saja, tidak fokus pada pemikiran keada, yaitu kita harus berubah dari karakter atau pembelajaran budi pekerti. Dan keenam, guru tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Seperti contoh yang ada di layar ini, siswa ini saling memberikan penjelasan atau materi ke sesama teman siswanya. Itu mempelajari setiap karakter siswa, memberikan motivasi atau ice breaking sebelum pembelajaran untuk memberikan rasa nyaman sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik. Mengetahui kodrat alam siswa dengan cara mengetahui lingkungan rumahnya, berkolaborasi dengan kehidupan sehari-hari yang di rumah dengan orang tuanya, dan mengikuti perkembangan kodrat zaman, terus belajar meningkatkan kompetensi, khususnya kompetensi di bidang teknik. Lalu selanjutnya dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena pasti setiap siswa itu berbeda-beda dan guru harus siap untuk menyiapkan materi dengan karakter setiap siswa masing-masing, mengarahkan pembelajaran tugas sesuai dengan bakat minat siswa, serta yang paling penting yaitu dengan menuntun dengan sepenuh hati agar tujuan pembelajaran terpenuhi dengan diiringi proses pendidikan budi pekerti supaya menjadi pelajar. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran? Baik, seperti ini, guru berkolaborasi dengan setiap kelompok atau siswa, dan siswa juga berkolaborasi dengan teman-teman siswanya aktif, yaitu dengan pertama pastinya merancang pembelajaran dengan baik, menyusun bahan ajar materi yang menyenangkan sesuai dengan kurikulum merdeka, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berani berpendapat dan saling belajar menguatkan, serta menuntut siswa untuk belajar sesuai dengan. Dan selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan beberapa model pembelajaran yang bisa bermain bersama-sama. Kelima, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, menerapkan dimensi PN5 profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Dan selanjutnya, pembelajaran berbasis sosial budaya dan memasukkan beberapa budaya yang ada di. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini dengan pemikiran KHD, tentunya pendidikan itu tidak hanya pengetahuan saja atau pengetahuan kognitif, tapi kita yang paling penting adalah pendidikan karakter budi pekerti. Maka majunya suatu bangsa itu tidak hanya dari orang yang pintar,
tapi dari orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Kalau hanya pintar saja, takutnya dia dirinya sendiri saja, tidak untuk yang lain-lain, malah bisa berpikiran yang macam-macam, malah bisa merusak dan segala macam. Insya Allah kalau misalnya pendidikan kita mempunyai pendidikan karakter yang budi pekerti yang baik, ini menjadi cikal bakal. Mungkin korupsi bisa dikurangi dan yang lain sekaliannya gitu ya. Terus guru juga harus bisa menuntun siswa karena pada dasarnya siswa adalah kertas kosong. Ini seperti kemarin di elaborasi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai guru itu harus bisa mengisi kertas kosong tersebut dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Insya Allah semoga berkah karena ilmu ini juga jadi amal jariah guru pada siswa. Terima kasih untuk kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.